Putri Tunjung Bui, Kalimantan Selatan. Adik-adikku yang manis, ketemu lagi kita di channel Pohon Cemara. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita bersama-sama untuk dapat membangun channel ini agar terus berkembang dengan cara like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Selamat menonton. Alkisah di Kalimantan Selatan. Terdapat sebuah kerajaan bernama Amuntai. Rakyat Amuntai hidup damai sejahtera di bawah pemerintahan dua raja yang bernama Raja Patmaraga dan adiknya Raja Sukmaraga. Kedua raja itu memerintah dengan adil. Keduanya juga saling menghargai, hidup rukun dan bahagia. Namun, ada satu hal yang mengurangi kebahagiaan mereka, yaitu mereka belum dikaruniai seorang anak. Sang adik, Raja Sukmaraga dan istrinya ingin memiliki putra kembar. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka. Permaisuri hamil. Raja Sukmaraga amat bahagia. Tiap malam dia selalu mengelus perut istrinya dan berkata, "Semoga anak di kandunganmu ini benar-benar sepasang putra kembar yang cakap." 9 bulan kemudian, lahirlah sepasang putra kembar yang sangat tampan. Raja Sukmaraga segera memberitahukan berita gembira itu kepada kakaknya dan juga kepada seluruh rakyat. Raja Patmaraga menyambut gembira kelahiran kemenakannya itu. Namun dalam hati, dia merasa sedih. Dia juga ingin dikaruniai anak. Tak harus pasangan laki-laki, anak perempuan pun akan ia terima dengan sukacita. Raja Patmaraga berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan. Akhirnya petunjuk itu datang juga melalui mimpi. Dalam mimpinya, Raja Patmaraga diminta untuk bertapa di Candi Agung yang letaknya di luar kerajaan Amuntai. Keesokan harinya, Raja Patmaraga segera menuju ke Candi Agung dengan ditemani oleh pengketua istana yang bernama Datuk Punjung dan beberapa pengawal. Setelah beberapa hari bertapa, Raja Patmaraga pun pulang. Dalam perjalanan pulangnya, dia melewati sebuah sungai dan melihat seorang bayi perempuan yang terapung-apung di sungai. Bayi itu terapung-apung begitu saja, disangka oleh buih-buih air sungai. Raja Patmaraga sadar bahwa bayi itulah jawaban dari doa dan mimpinya. "Datuk Punjung, bantulah aku. Angkatlah bayi itu dari sungai," pintanya pada Datuk Punjung. Datuk Punjung pun dengan sigap melaksanakan perintah itu. Namun, tiba-tiba saja bayi itu berbicara, "Jangan bawa aku seperti ini. Mintalah 40 unta cantik untuk menjemputku. Satu lagi, aku tak bisa ikut dengan kalian dalam keadaan telanjang seperti ini. Kalian harus menyediakan sehelai selimut yang ditenun dalam waktu setengah hari saja." Raja Patmaraga segera menyuruh Datuk Punjung untuk segera kembali ke istana. Datuk Punjung harus mengadakan sayembara untuk mendapatkan selimut yang diminta oleh bayi itu. Selain itu, dia juga harus mengumpulkan 40 wanita cantik. "Perhatian semua rakyatku, Raja Patmaraga menunggu kita. Barang siapa mampu menenun sebuah selimut untuk bayi dalam waktu setengah hari saja, dia akan diangkat sebagai pengasuh bayi itu," kata Datuk Punjung. Para wanita mulai menenun. Mereka tak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Namun, sampai waktu yang ditentukan, tak ada yang mampu menyelesaikannya. Datuk Punjung nyaris putus asa ketika tiba-tiba seorang wanita maju ke hadapannya. "Tuanku, ini selimut hasil tenunan saya. Periksalah dengan cermat."
Apakah selimut ini cukup untuk menyelimuti bayi raja? Katanya sambil menyerahkan sebuah selimut yang dilipat. Datuk Punjung pun memeriksa selimut itu dengan teliti. Ternyata tenunan wanita itu sangat sempurna. Wanita yang bernama Ratu Kuripan itu lalu ditetapkan sebagai pengasuh bayi Raja Padmaraga. Datuk Punjung, Ratu Kuripan, dan 40 orang wanita cantik kembali ke sungai di tempat Raja Padmaraga yang menunggu. Alangkah senangnya hati sang raja ketika melihat Datuk Punjung berhasil membawa semua yang diminta oleh bayi itu. Akhirnya, bayi itu dibungkus oleh selimut buatan Ratu Kuripan. Cantik sekali. Karena kau kutemukan terapung di atas bui-bui, maka kau kunamakan putri Jujung Bui, kata Raja Padmaraga. Sejak saat itu, kebahagiaan rakyat kerajaan Amuntai terasa lebih lengkap. Bersama dua raja dan putra-putrinya, rakyat pun hidup bahagia dan damai.